Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadirin, kita sampai pasal ahsanan nas, paling bagusnya manusia, kholqon artinya fisik, ciptaan, wa khuluqon akhlak. Ya. Maksudnya hal itu pertama badan Nabi paling bagusnya badan. Tingginya tidak lonjong, tidak pendek. Ya. Dada juga tidak busung kayak binaraga, tidak juga gendut perutnya kayak sebagian orang. Jadi dada perutnya sama. Ya, perut sama dada. Kulitnya paling bagusnya kulit putih kemerah-merahan, putih seger. Ada juga putih Cina, enggak? Pucat kagak pas. Ada hitam juga. Rambutnya tidak keriting kayak Afrika, tidak juga lurus, jadi berombak. Hidungnya paling bagusnya hidung, alifiul am. Mulutnya paling bagusnya, matanya, dagunya, semuanya. Sampai tumitnya pun orang lihatnya senang. Kita lihat orang nih, biasanya kan yang menarik kan muka ya. Tumit kan kagak nyambung. Tahu tumit ini. Itu orang lihat tumitnya Nabi aja enak dilihat. Gimana kira-kira bayangan kita? Tumit kita kagak ada yang nganggep. Emang gue mau ngapain tuh tumit? Ya, semua. Itu namanya khol ciptaannya. Bagus. Wa khuluqo akhlaknya paling bagus, akhlak semuanya. Wa ahdahu paling dapat petunjuk, artinya jalannya paling lurusnya jalan. Ilal haq, ke yang perkara benar. Jadi beliau berjalan di jalan yang hak. Turuqo. Karena khuluquhul Quran. Nah, ini global akhlak. Karena Sayyidah Aisyah ditanya akhlak Nabi ini bagaimana, kata beliau Quran. Kamu lihat Quran sudah, apa-apa yang Quran katakan bagus sudah itu Nabi lakuin. Apa yang Quran bilang jauhi, Nabi jauhi. Jadi perangainya Quran. Jadi Quran berjalan deh begitu. Wasimatuhul ghufron, ya. Jadi kehidupan perangainya memaafkan. Perjalanan hidup Nabi itu selalu memaafkan. Yang sohulil ihsan. Nusu ini artinya iradatul khair. Beliau berkata, berbicara, berbuat, mengajak manusia baik dan menginginkan kebaikan. Itulah pemahaman nusuh. Makanya dikatakan ad-dinun nasihat. Agama itu nasihat. Maknanya kita menginginkan orang baik, menginginkan orang selamat. Yafsahu bil ihsan. Fasa artinya selalu membuka jalan untuk kebaikan. Wa ya'fu anid dzambi idza kana fi haqqihi wa sababi. Nabi memaafkan kesalahan kalau menyangkut pribadinya. Tapi kalau hak Allah enggak ada bilang dimaafin. Ditegakkan itu hukum. Ya.
Dulu ada orang mulia mencuri, orang segan. Ya biasanya tuh kalau hukum, kalau orang bawa aja deh, langsung ditegakkan. Kalau orang mulia-mulia, mereka segan menghukum. Datang orang minta biar jangan dihukum lah. Ya, datang Usama, Nabi justru marah. Ya, kata beliau, inilah yang menghancurkan umat sebelummu. Ya, idza sarqa minhumud dhaif aqama. Kalau yang mencuri orang bawa, ditegakin hukum. Kalau yang nyuri orang mulia, kagak dihukum. Ya, jadi dia tetap, jadi tidak dimaafkan. Nah, kalau pribadi Nabi maafkan. Itu namanya ya'fu anidzam, memaafkan kesalahan kalau itu menyangkut pribadi. Wa idza du'iya haqqullah, tapi kalau hak Allah, hukum Allah dilanggar, lam yakum ahadun li ghadabi, enggak ada yang mampu membendung marah beliau. Marah, Nabi marah kalau ada hukum dilanggar. Man ra'ahu badihatan haba, siapa orang melihat Nabi sepintas pasti takut. Haibah, haibah itu wibawa, takut hormat, itu namanya haibah. Tapi wa idza da'ahul miskin ajabah, Nabi kalau dipanggil, diundang sama orang miskin, Nabi datang. Ya, karena kadang-kadang tidak terasa ada orang tuh kalau yang undang orang kaya, masya Allah perhatian. Kalau orang miskin ada, ya, ajabah. Yaqulul haq walau kana murra, Nabi berkata hak walaupun pahit, tidak peduli. Ya, ini berat ya, kata benar tuh. Wala yudmiru li muslimin, Nabi nggak nyimpen ada di dalam hati itu kayak benci sama orang, ya, nggak ada. Yudmir maknanya Nabi tidak menyembunyikan dalam dirinya, ya, kebencian, apalagi hasud kepada seorang muslim. Gis itu artinya ada ini kayak khianat dan sebagainya. Waladur, dan tidak ada bila menyimpan mau nyelakain orang, nggak ada. Yang ada di hati beliau menginginkan orang selamat. Itu ada di Quran ayatnya. Wa ma aktsarun nasi walau harasta bi mu'minin. Tidak mungkin manusia ini semua beriman walaupun kamu menginginkannya. Jadi Nabi kepingin orang ini beriman semua. Nggak ada bilang yang jahat-jahat udah deh biarin deh, mati kafir deh biarin udah. Nggak ada kayak begitu. Ya. Kan kita lihat sejarah banyak orang yang nyakiti Nabi, tapi Nabi tetap ngarepin dia biar dia Islam. Ya. Biar dia selamat. Tuh, nggak ada. Tapi Allah tidak menginginkan semua orang beriman, ada yang nggak beriman juga. Kalau Nabi malah menginginkan semuanya. Bagaimana jahatnya Abu Jahal, Abu Lahab, tapi beliau berharap, tapi ternyata ketetapan Allah ya tidak ya. Jadi ini menggambarkan ke kita bagaimana hati Nabi, nggak ada yang menyamai sudah. Jadi Nabi itu kesiannya bukan hanya kayak kita nih. Nabi dulu nyuruh sahabatnya Abdullah bin Mas'ud baca Quran, ya. Abdullah segan, kata beliau, ukri'a alaik wa alaika unzil. Bagaimana ya Rasulullah, saya baca Quran padamu, Quran turun kepada kamu. Kata Nabi, inni uhibbu an asma'a min ghairi, saya juga kepingin dengar Quran dari lainku, bukan dari saya doang. Akhirnya Abdullah baca Al-Quran di surah An-Nisa. Pas baca ayat, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid, bagaimana nanti kami datangkan setiap umat ada saksinya. Wajib nabika, kami datangkan engkau Nabi
syahidan ala haula, saksi bagi mereka. Jadi mereka keputusannya bagaimana Nabi, dia beriman pada Nabi selamat, tidak akhirnya Nabi menangisi orang kafir yang nggak beriman padanya. Ya, bayangin. Jadi kasihannya Nabi bukan hanya pengikutnya. Kan ini kasihan orang kafir. Ini orang ini gara-gara nggak beriman sama saya, dia masuk neraka. Itu rahmat yang meliput beliau. Man nadhara fi wajhi alima annahu laysa biwajhin kadzdzab. Siapa yang memandang wajahnya pasti tahu ini wajah bukan wajah pembohong. Jadi Nabi walaupun gak bawa mukjizat, dikatakan kita lihat wajahnya udah ini orang benar. Karena orang tukang bohong tuh ketahuan tuh hidungnya goyang-goyang ini ya. Ada rencana kagak beres nih. Ketahuan tuh orang kalau mau bohong, matanya juga melotot-melotot kanan kiri. Iya, ada sesuatu. Ya, jadi Nabi itu orang ini yang berkata Abdullah bin Salam, pendeta yang masuk masuk Islam. Kata dia, kita lihat wajahnya aja udah yakin ini orang bener. Ya, nggak mungkin dia orang bohong. Orang bohong kan kita bisa dibaca. Bisa dibaca wajahnya. Laisa biwajhin kadzdzab. Wa kana sallallahu alaihi wasallam laisa bighammas, tidak suka ngerlingin mata, mengejek orang, ini ngeremehin orang, enggak. Ayab atau maaf, mencari kesalahan-kesalahan, enggak. Idza surra fa ka'anna wajhahu qita'atu qamar. Nabi kalau gembira wajahnya bagaikan bulan purnama. Ini mereka nggak ada lagi percontohan, udah mereka bandingin bulan. Bagaimana bulan ini bercahaya. Ya. Wa idza kallaman nas, kalau Nabi berbicara pada manusia maka anna yajnuna min kalami ahla sama. Jadi orang kayak makan buah paling nikmat. Dari nikmatnya kalau Nabi bicara. Jadi kenikmatan itu jangan kita bayangin hanya fokus makan. Ada orang tuh kalau bicara enak gitu, tapi kita lupa makan, gitu loh. Makanan kalah kenikmatan makanan. Nah, jadi Nabi kalau berbicara orang betah nikmat. Malah ada riwayat Nabi pernah bicara dari subuh sampai duhur. Itu nggak ada yang goyang, dari enaknya sih didengar. Coba ada ustadz bicara tuh disumpahin loh sama jamaah. Iya kan? Iya. Bayangkan dari enaknya Nabi kalau bicara. Ahla samar. Ahla itu paling enak kan, kita ada buah nih. Kan ada buah, gak tahu buah apa paling enak, belum nemu deh. Paling enaknya ini makanan. Itu percontohan sudah, lebih dari itu. Ya. Kalau Nabi berbicara ka'anna yajnuna min kalami ahla samar wa idza tabassam. Ini panjangnya. Sampai di sini dulu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.